Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khairu man shalla wa shama wa abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Fahdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, akramani wa akramakumullah. Majelis kita di pagi hari ini, hari Ahad 22 Al-Muharram tahun 1446 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2024 Masehi. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, karya salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bab yang kelima, bab tentang at-targhib fi makarimil akhlaq, riwayat-riwayat seputar anjuran untuk berakhlak yang mulia. Hadis yang kelima dibawakan untuk kita semua sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan hadis Abu Darda ini yang dibawakan untuk kita semua di urutan yang kelima dari bab yang kelima, itu tidak jauh pembahasannya dari hadis di bab yang pertama, urutan yang ketiga, seputar keutamaan berakhlak yang mulia. Dibawakannya riwayat Abu Darda ini di bab yang kelima
untuk memotivasi kita semua agar kita berupaya untuk memperbaiki dan merubah perilaku atau akhlak kita masing-masing. Jikalau di bab yang pertama, di urutan hadis yang ketiga, penyusun kitab ini membawakan hadis An-Nawas bin Sam'an menjelaskan tentang hakikat daripada poros berbagai kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka kali ini beliau memotivasi kita semua agar kita terpancing untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing. Selengkapnya kita baca hadis yang dibawakan. Berkata Al-Allamah Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira. Wa 'an Abi Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu pun di timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala timbang, ternyata husnul khuluq, akhlak yang baik tersebut itu akan memberatkan timbangan amal. Tentu ini merupakan sebuah keagungan sekaligus kemuliaan untuk akhlak yang baik. Dikatakan nanti di hari kiamat itu akan menjadi sesuatu yang paling berat dalam timbangan. Di saat Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal manusia. Seorang muslim dan muslimah wajib meyakini nanti di hari kiamat akan terjadi peristiwa al-hisab wal jaza, perhitungan dan pembalasan amal. Dihisab kemudian dibalas oleh Allah setelah sebelumnya itu ditimbang. Mana yang lebih berat antara amalan kebaikan atau amalan kejelekan? Harapan yang sangat membahagiakan ketika kita hidup di dunia lalu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Mengapa? Karena itu akan membantu kita semua tatkala hari penimbangan amal, di mana amalan kita itu akan, amalan kebaikan kita akan menjadi berat dengan akhlak mulia yang kita miliki. Tetapi ini tidak mudah, hadirin. Dikatakan akan menjadi pemberat pada timbangan amal kelak di hari kiamat. Tentunya ini tidak mudah untuk didapatkan. Tergantung dari kapasitas keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barometer ini dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya itu paling sempurna, kata beliau, adalah orang beriman yang paling bagus akhlaknya.
Faktanya yang kita dapati, tidak setiap dari seorang muslim maupun muslimah itu diberikan oleh Allah anugerah taufik berupa akhlak yang mulia. Sehingga perlu ada upaya dan usaha serius dari masing-masing kita untuk memperbaiki dan merubah perilaku kita masing-masing. Kita ingat bahwa ukuran seseorang itu dikatakan memiliki akhlak yang baik, tentunya yang pertama dan paling utama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Pencipta, dengan mentauhidkan kepada Allah, beribadah dengan baik, selalu memprioritaskan Allah tabaraka wa taala. Orang yang akhlaknya baik terhadap Allah nanti akan menjalar, Pak. Dengan sendirinya dia akan berakhlak yang baik kepada sesama tanpa adanya unsur pencitraan, dan tidak ada drama-drama termasuk drama Korea, Pak. Secara natural dia akan memiliki akhlak yang baik kepada sesama ketika dia berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Paling sederhana, Pak, untuk kita muhasabahi bersama-sama, sudah sejauh mana akhlak baik kita kepada sesama. Disebutkan dalam riwayat, dan ini juga pernah kita pelajari bersama, dari salah seorang soleh terdahulu yang bernama Habib ibn Abi Thabit. Beliau mengatakan, min husnil khuluqir rajul, termasuk dari perangai baik seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dia dikatakan sebagai lelaki atau perempuan yang memiliki akhlak baik, an yuhadditsa sahibahu wa huwa yabtasim. Ketika seseorang itu berbicara dengan lawan bicaranya, Pak, lalu dia melemparkan senyum kepadanya. Dia bersua dengan sesama, Pak, kemudian bisa menampakkan lengkungan yang konon katanya itu bisa merubah dunia, Pak. Napa niku? Senyuman, Pak. Apalagi Rasul menghasung kita semua, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyuman Anda yang Anda pancarkan kepada saudara Anda di sisi Allah itu dicatat sebagai sedekah, Pak. Kita tahu semua ini, tapi tidak semua dari kita, Pak, bisa menerapkan ini. Melihat ada orang baru kok penampilannya beda, rapodo ini, beda frekuensi, Pak. Akhirnya mode yang dipasang itu mode bukan ramah, Pak, mode marah. Ini yang perlu kita perbaiki kepada siapapun selama dia seorang muslim, bahkan sekalipun dia orang kafir, Pak, agar mereka itu tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Perlihatkanlah dengan akhlak yang baik. Apalagi kita yang rajin pengawasan, sergap derek majelis pengajian, itu harus terlihat dalam perilaku kita, hadirin. Kita perbaiki, kita upgrade, Pak, kualitas ya pengamalan kita, mengimbangi semangat kita untuk mengupgrade keilmuan kita masing-masing, agar nanti kelak ketika Allah menimbang amal kita, Allah Azza wa Jalla menjadikan ada sesuatu yang memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak panjang lebar untuk hadis ini karena ini sudah pernah kita baca dulu di bab yang pertama, urutan hadis yang ketiga. Kita masuk pembahasan utama kita pada kesempatan pagi hari ini, mengacu kepada tema membudayakan rasa malu. Kita akan baca dua hadis sekaligus, hadis yang ke-6 sekaligus hadis yang ke-7. Baik, untuk hadis yang ke-6, Al-Hafidh rahimahullah membawakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu bagian dari keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abdullah ibnu Umar ini tentang keutamaan sifat malu yang ada pada diri seorang muslim dan muslimah.
Berbahagialah bagi orang-orang yang kemudian Allah berikan anugerah berupa sifat atau perangai malu pada dirinya. Karena rasa malu yang ada pada dirinya itu adalah bagian dari keimanan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada orang tersebut. Suatu saat disebutkan dalam riwayat, Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati seseorang dari kalangan Ansor yang dia sedang sibuk Pak menceramahi saudaranya. Karena saudaranya ini orangnya pemalu. Diceramahi, dicela karena sifat malunya. Rasul bereaksi seraya mengatakan kepada seorang Ansor tersebut yang mencela saudaranya yang pemalu, "Dakhu, biarkan saudaramu itu dengan rasa malunya. Fa innal haya'a minal iman." Karena rasa malu, kata Rasul, itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan tentang masalah teori keimanan, hadirin. Nabi mengatakan bahwasanya iman itu terdiri dari bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terbagi menjadi 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'afdaluha, tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah mentauhidkan Allah dengan menyuarakan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah, pola seseorang yang melihat gangguan di jalan kemudian dia singkirkan gangguan dari jalan tersebut. Imatatul adza anit tariqi. Lalu beliau menyebutkan wal haya, dan malu itu adalah syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Ulama menjelaskan mengapa Rasul mengatakan malu itu adalah termasuk dari cabang keimanan. Karena dengan rasa malu itulah yang akan menjadi faktor terkuat seseorang untuk melakukan berbagai cabang-cabang keimanan yang ada dalam agama kita. Orang yang malu akan mentauhidkan Allah. Orang yang malu akan beribadah dengan baik, bahkan sebaik mungkin untuk dipersembahkan hanya kepada Allah. Orang yang malu tidak akan buang sampah sembarangan, Pak. Karena orang yang buang sampah sembarangan itu artinya dia melakukan hal yang kontra dengan tingkatan iman paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Justru dia membuat gangguan. Sehingga tidak salah Rasul mengatakan malu itu adalah bagian dari iman. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketujuh, masih tentang malu, dibawakan untuk kita semua riwayat dari Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata beliau, sesungguhnya salah satu dari perkataan yang diwarisi oleh manusia dari perkataan para nabi-nabi terdahulu, yaitu pernyataan yang berbunyi, jika Anda tidak malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka Anda. Nabi mengatakan, jika engkau tidak malu, maka perbuatlah sesukamu. Melalui hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, yaitu sahabat Uqbah ibn Amr al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kita mendapatkan sebuah informasi berharga. Ternyata malu itu, hadirin, bagian dari legasi, bagian dari peninggalan atau warisan para nabi. Dapat kita pahami, salah satu dari perangai dan sifat yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat malu.
Sosok yang paling terlihat rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan nggih, teladan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, sebelum beliau pun ada dalam riwayat hadirin nabi yang juga pemalu, yaitu Nabi Musa alaihi salam, pendahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bercerita tentang sosok seniornya Nabi Musa. Inna Musa kana hayyan sittiran la yura min jildihi syai'un istihya'an min Allah. Nabi Musa itu adalah sosok seorang nabi yang pemalu, yang selalu berusaha untuk menjaga privasinya, tidak diumbar hal-hal yang sifatnya pribadi, merahasiakan hal-hal yang memang bukan untuk konsumsi publik. Nabi mengatakan tidak pernah terlihat dari bagian kulitnya Nabi Musa, Pak. Saking apa? Kata Nabi, saking malunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ketika ada seorang muslim dan muslimah kemudian dia berusaha untuk malu, menumbuhkan rasa malu pada dirinya, artinya dia mengikuti legasinya Nabi Sinten Pak tadi, Nabi Musa. Tentang Nabi kita sendiri disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bercerita tentang salah satu dari perilaku pembawaan Nabi. Dikatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam asyadda haya'an minal adhra'i fi khidriha. Rasul itu lebih malu daripada seorang perempuan yang berada dalam pingitan, Pak. Perempuan dalam pengitan itu kan berarti kan dia tidak atau jarang melihat laki-laki, dan laki-laki jarang melihatnya, Pak. Sekali jumpa dengan laki-laki pasti gemetaran, kan ngoten, Pak. Berbeda dengan perempuan yang biasa berinteraksi dengan lawan jenis, Pak. Balah justru laki-lakinya yang wedi, Pak. Agresif meniki wong wedok iki. Kan ngoten, Pak. Ya. Dan kita tahu emak-emak kalau sudah tampil kan mesti menang, Pak. Laki-laki kudu ngalahan gitu. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id itu lebih pemalu daripada malunya perempuan yang berada dalam pingitan. Kita bisa membayangkan ya, malunya Rasul alaihi salatu wasallam ini berarti kan bukan sesuatu yang sederhana, Pak. Sehingga ampun heran Rasul alaihi salatu wasallam itu menjadi sosok sentral, teladan terbaik untuk kita semua dalam konteks beribadah kepada Allah. Karena malunya beliau kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat besar. Dalam hadis tadi Rasul mengatakan kepada kita semua, salah satu dari peninggalan yang didapati oleh manusia dari warisan para leluhur dari kalangan para nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu, apabila kita tidak malu, maka lakukanlah apa yang kita suka, kata beliau. Ya. Ulama memahami hadirin dalam pernyataan yang kita simak tadi, jika Anda tidak malu maka perbuatlah sesuka Anda. Ini dengan dua pemahaman. Ya, pemahaman yang pertama konteksnya itu adalah ancaman, Pak. Rasul mengancam kita semua, kalau Anda memang putus urat malunya, silahkan Anda berbuat apapun. Sehingga orang kemudian mengatakan kepada orang yang kemudian seperti ini perilakunya, orang duwe isin, Pak. Tidak tahu malu sudah putus urat malunya. Yang menarik dalam sebuah jurnal ilmiah yang kami baca hadirin, ya, kaitannya dalam ilmu kedokteran, dikatakan orang yang kemudian rusak rasa malunya itu ada yang rusak, Pak, di otaknya, Pak, tepatnya di otak sebelah kanan. Orang yang ya, tidak memiliki rasa malu, ya, itu ada yang bermasalah di otak sebelah kanan bagian yang depan. Sehingga kemudian pernyataan ini dikuatkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Orang-orang yang mengidap penyakit Alzheimer, Pak, penyakit apa nih? Penyakit tua, Pak, penyakit pikun.
itu kan ada gangguan Pak di otaknya. Ada yang bermasalah di saraf otaknya. Sehingga yang kita dapati orang-orang yang kemudian mengalami kepikunan kan tidak nampak pada dirinya rasa malu Pak. Pakai pakaian Pak ya. Jangan bisa lihat sendiri orang yang pikun Pak. Pakai pakaian sebenarnya pakaian itu terbalik. Kita tegur Pak, ora pakaian kuis bener kok. Ketika kita sampaikan kepadanya nasihat nanti akan menjadi omongan manusia Pak. Miskin. Ya, bahkan diancam nanti sopo sing negur aku tak pukul. Ya, itu kita dapati dari orang yang pikun Pak. Kenapa? Karena ada yang bermasalah di otaknya. Nah, orang yang tidak punya malu seperti ancaman Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang Pak yang otak sebelah kanannya bermasalah. Ya, maka benarlah ya sabda Rasul alaihi salatu wasallam, orang itu kalau nggak punya malu Pak, dia akan melakukan apapun. Dia sudah tidak lagi melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilainya. Dia sudah tidak peduli dengan omongan manusia. Padahal salah satu dari tanda kebaikan yang membantu kita untuk malu Pak, ketika ada sesuatu yang tidak pantas kita lakukan di hadapan orang lain, itu tidak kita kerjakan. Tapi kalau ternyata tetap nekat kita lakukan, iya berarti tadi Pak, ada yang bermasalah ya dalam otak orang tersebut. Dalam riwayat pun diterangkan tentang hal ini hadirin sekalian, orang yang tidak punya malu itu akan menimbulkan banyak masalah. Kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man qalla haya'uhu, siapa yang rendah rasa malunya, qalla wara'uhu, akan rendah pula sifat wara'nya. Wara' itu sikap berhati-hati, sikap kemudian tidak gegabah karena dia selalu mengindahkan petunjuk agama. Ingin melakukan demikian patut ya ora patut. Ya, ini ada kesempatan untuk ngambil ini uangnya rakyat. Ternyata ingat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka rasa malunya itu menghalangi dia untuk mencuri, untuk mengambil yang bukan haknya. Kalau orang sudah nggak punya malu Pak, nggak akan pikir panjang, tak jipuk ini. Oh tinggu plesiran, oh tinggu traveling anak bojoku. Aku wis kerja tinggu rakyat. Ketika terbukti dia itu bersalah Pak, dia tidak mau mengakui salah. Aku melakukan ini demi negara dan rakyat katanya Pak. Inilah orang yang kemudian minim merasa malunya. Wa man qalla wara'uhu, lanjut Umar ibn Khattab, dan siapa yang kemudian rasa waroknya itu minim, ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah, mata qalbuhu, hatinya itu akan mati. Ibnu Mas'ud juga mengatakan kepada kita semua untuk membantu kita menumbuhkan rasa malu hadirin. Man la yastahyi minan nasi la yastahyi minallah. Siapa yang tidak biasa malu kepada sesama, dia tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika contoh ya, dalam penerapan kita membuang sampah sembarangan saja, dengan entengnya Pak, kita berada dalam mobil, buka kaca jendela, buang begitu. Banyak kita temukan seperti itu. Atau orang yang merokok ketika berkendara Pak, kan tanpa rasa malu mereka merokok seperti itu. Tanpa sadar ada percikan api yang mengenai sesama pengendara hadirin di jalan. Orang ini nggak malu Pak kepada sesama, buang sampah nggak cuek, sudah ditegur, diklaksoni dari belakang, nggak peduli dia, tidak merasa bersalah ketika buang sampah sembarangan. Dia tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kemudian biasa Pak untuk berhati-hati dalam bersikap ketika di lingkungan masyarakatnya, nggak gegabah, nggak sembrono, iki patut apa ora ya? Iki engko dadi masalah apa ora ya? Ya, insya Allah Pak, dia itu termasuk orang yang memiliki rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang yang kemudian terang-terangan melakukan hal-hal yang dicap negatif oleh lingkungannya. Nah, ini jelas Pak, ada yang bermasalah pada rasa malunya kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, sebagian ulama memahami pernyataan dari Nabi, apabila Anda tidak malu maka lakukanlah perbuatan sesuka Anda. Ini menunjukkan makna ibahah Pak, makna kebolehan. Artinya
selama itu tidak memalukan, selama itu tidak membuat citra ya Anda rusak, silahkan Anda lakukan apapun yang Anda suka. Ini dalam konteks ya boleh untuk melakukan sesuatu yang memang tidak akan memalukan dan membuat reputasi seseorang itu rusak. Terlepas dari itu semuanya, hadirin yang jelas, dari dua hadis yang dibawakan untuk kita semua, ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian hadis Uqbah ibn Amr Abu Mas'ud tadi, ya kita sebagai seorang muslim dan muslimah dipahamkan oleh penyusun kitab ini melalui dua hadis tersebut bahwa salah satu dari perangai yang terpuji dalam agama kita adalah membudayakan rasa malu. Seperti yang kita lihat dalam upaya pembiasaan perilaku yang baik di bangku-bangku sekolah maupun lembaga pendidikan, Pak, termasuk di lingkungan perkantoran nih. Ya, aku malu kalau datang terlambat. Ngoten, Pak. Aku malu untuk buang sampah sembarangan. Ya, aku malu untuk tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku malu untuk membuli sesama dan seterusnya dari himbauan-himbauan yang terpampang. Ini bagi orang yang beriman sebagai alarm, Pak, sebagai pengingat. Oh iya, ya dalam agama itu ada motivasi untuk membudayakan rasa malu. Ketika kita indahkan himbauan tersebut, Pak, kita datang tidak terlambat, masuk kantor, masuk ke sekolah, kita support anak-anak kita, jangan kemudian serapopo le Pak Mumbian yo telatan oleh. Akhirnya anaknya pun juga merasa mendapatkan angin segar dari bapaknya. Dihukum pun juga watados, Pak, wajah tanpa dosa nggih. Rai gedek ndas teng serapopo Pak Mumbian yo kaya ngene yo. Nggih, rai gedek ndas teng Bu nggih, ra duwe isin. Nggih. Terpola dari siapa? Kedua orang tuanya. Orang tuanya membiasakan untuk tidak disiplin, untuk tidak membiasakan untuk membudayakan rasa malu. Nah, akhirnya anaknya mengadaptasi dan terbiasa dari pola kedua orang tuanya. Ya, monggo ini dirubah. Ayo, Pak, himbauan-himbauan yang ada di masyarakat, di lingkungan kita itu kita indahkan. Ya, karena apa tujuannya? Motivasinya supaya kita dapat pahala, Pak. Ada poin lain nih di samping untuk menjaga kenyamanan antar sesama kita. Poin yang paling penting, Pak, sebuah kredit bagi kita semua ketika kita melakukan itu semua, itu adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat malu. Baik, kesimpulan sekaligus pelajaran hadirin yang bisa kita tarik bersama dari tiga hadis yang kita baca sekaligus di pagi hari ini. Yang pertama tentang hadis Abu Darda tadi, tentang masalah akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Yang pertama, kita memahami bahwa nanti di hari kiamat ada yang namanya mizan, Pak. Mizan itu adalah penimbangan amal. Ya. Bagi kita yang duduk dengan guru atau ustadz kita yang mengupas tuntas masalah akidah, nanti akan diulas, Pak, tentang masalah timbangan. Dan ternyata yang ditimbang pada hari kiamat nanti bukan amalan saja, Pak. Yang ditimbang itu tiga. Pertama amalan, kemudian yang kedua orangnya, Pak. Raga kita itu akan ditimbang oleh Allah. Ya, fisik kita akan ditimbang oleh Allah. Kemudian yang ketiga lembaran dari catatan amal kita semuanya. Lalu hal yang kedua, ya, kita belajar bahwasanya kebaikan di sisi Allah itu ternyata berbeda-beda levelnya, dan level yang paling memberatkan amal kebaikan kita kelak adalah akhlak yang baik. Dan tadi sudah kita pelajari bersama, salah satu dari aplikasi teori akhlak yang paling mudah ketika kita berbicara dengan saudara kita, kita nampakkan raut muka yang bagaimana hadirin? Yang ramah, Pak, penuh dengan senyuman. Belajarlah untuk merubah itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar bersama Islam menghasung kita semua untuk berakhlak yang mulia, di mana Islam melalui lisan Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaannya. Dan yang terakhir untuk hadis Abu Darda, kita belajar bagaimana keseriusan Nabi untuk membimbing umatnya agar menjadi umat yang memiliki budi pekerti yang baik. Maka jangan kemudian kita berkiblat kepada umat selain Islam, Pak. Berkiblatlah kepada agama kita sendiri. Jangan gumun kepada orang barat. Gumunlah, Pak, kepada agama kita sendiri dengan membaca bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wasallam.
Kemudian kita beralih ke dua hadis yang selanjutnya, hadis ke-6 dan ke-7, pelajaran sekaligus kesimpulan yang dapat kita tarik bersama. Kita belajar bersama tentang keutamaan sifat malu pada diri seorang muslim dan muslimah. Kita pastikan sifat malu pada tempatnya, Pak. Bukan malu bertanya sesat di jalan, tidak, tapi malu pada tempatnya, malu yang menjadi rem bagi kita semua untuk tidak melakukan dosa kepada Allah dan tidak berbuat yang tidak-tidak kepada sesama. Itu akan menjadi sebuah hal yang terpuji sekaligus berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar pula Islam melalui hadis Rasul yang menganjurkan kita semua untuk belajar menjadi pribadi yang pemalu. Pemalu dalam arti positif nih, pemalu dalam arti yang baik, bukan malu tidak pada tempatnya. Kita belajar pula hadirin bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat dan salah satu bagian dari cabang atau tingkatan keimanan kepada Allah adalah rasa malu. Maka takutlah kita semua ketika kita minim rasa malu, akan hilang, akan luntur pelan-pelan iman yang ada pada diri kita masing-masing. Lalu yang terakhir hadirin kita belajar bersama bagaimana Islam itu menjaga hubungan yang baik antar pemeluknya, sehingga Islam mewanti-wanti untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memalukan, yang akan membuat resah orang lain. Kecuali memang kalau kita tidak punya malu, itu berarti menunjukkan rendahnya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membimbing kita selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah sampai kita nanti meninggal dunia, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kita semua serta keluarga kita dan segenap orang-orang kita sayangi dan kita cinta ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya mujibas sa'irin. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.